akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah atau lembaga publik, di mana tujuannya adalah mewujudkan transparansi, menjamin akuntabilitas penggunaan dana publik, mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika dalam akuntansi sektor publik. Etika dalam akuntansi sektor publik adalah seperangkat nilai norma dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi akuntan maupun aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Etika sangat penting karena pengelolaan keuangan sektor menggunakan dana yang berasal dari masyarakat, sehingga harus dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, terdapat beberapa prinsip etika yang harus diterapkan. Ada 5 prinsip ya. Yang pertama adalah integritas, yaitu sikap jujur, konsisten, dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral. Seorang akuntan harus menyampaikan informasi apa adanya tanpa melakukan manipulasi data. Prinsip yang kedua adalah objektivitas, yaitu kemampuan untuk bersikap adil dan tidak memihak dalam mengambil keputusan. Akuntan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan ataupun konflik kepentingan. Selanjutnya adalah profesional, yaitu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, standar, profesi, dan peraturan yang berlaku. Seorang akuntan harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu memberikan hasil kerja yang berkualitas. Prinsip berikutnya adalah kerahasiaan. Artinya, setiap informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas harus dijaga dengan baik dan tidak boleh disebarkan kepada pihak yang tidak berwenang. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan keamanan informasi. Prinsip yang terakhir, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesediaan untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan laporan yang dibuat. Setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah maupun masyarakat. Pentingnya etika dalam sektor publik. Etika diperlukan karena mengelola dana yang berasal dari masyarakat, menjaga kepercayaan publik, mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran, dan mendukung tata kelola pemerintah yang baik. Selanjutnya, ada bentuk pelanggaran etika yang sering terjadi dalam akuntansi sektor publik. Yang pertama, yaitu manipulasi laporan keuangan, di mana tindakan mengubah atau memalsukan data keuangan agar terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya. Yang kedua, penggelapan dana publik, yaitu penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang ketiga, yaitu penyalahgunaan aset negara, misalnya menggunakan kendaraan dinas atau fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, ada konflik kepentingan, yaitu mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri atau keluarganya daripada kepentingan masyarakat. Terus yang terakhir, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa seperti praktik suap, markup anggaran, atau pengaturan pemenang tender. Semua bentuk pelanggaran ini dapat merugikan negara, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan bertentangan dengan prinsip etika profesi akuntansi. Contoh studi kasus dari etika dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu manipulasi laporan penggunaan dana bantuan sosial, di mana pada tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten, kita sebut saja X, menerima anggaran dari pemerintah sebesar 5 miliar untuk membantu masyarakat yang tidak mampu atau yang berpenghasilan rendah. Setelah program berjalan, diketahui banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan tersebut.
di mana Kepala Bagian Keuangan bersama beberapa pejabat lainnya menyusun laporan keuangan yang menunjukkan bahwa seluruh dana telah disalurkan sesuai dengan rencana. Namun kenyataan yang di lapangan banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan tersebut. Mereka sengaja mencantumkan nama fiktif dan memalsukan bukti penyaluran dana agar tidak terdeteksi saat pemeriksaan. Namun, saat dilakukan audit, ditemukan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kondisi di lapangan. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan atau haknya, namun di laporan keuangan semua masyarakat sudah menerima bantuan yang diberikan. Baik, adapun dampak dari kasus tersebut yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara. Apabila dana atau anggaran yang diberikan oleh pemerintah disalahgunakan atau dikorupsi oleh pihak-pihak tertentu, tentu akan memberikan kerugian yang cukup besar kepada negara, di mana dana yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Akibatnya, di sini pemerintah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menutupi kerugian tersebut. Yang kedua, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebelumnya masyarakat sangat mengharapkan pemerintah itu bisa mengelola anggaran atau dana yang diberikan pemerintah secara adil, jujur, dan transparan. Namun dengan adanya kasus ini justru menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Dan yang ketiga yaitu masyarakat yang membutuhkan tidak memperoleh haknya dengan baik. Dengan adanya kejadian ini, banyak masyarakat yang dirugikan karena bantuan yang seharusnya mereka dapatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka justru diambil atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, reputasi instansi pemerintah menjadi buruk dan rusak di masyarakat. Tentunya dengan adanya kejadian ini itu bisa mencemarkan nama baik instansi pemerintah di masyarakat, dan masyarakat akan meragukan setiap program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah. Adapun cara penyelesaian dari kasus tersebut yaitu yang pertama dengan melakukan audit investigatif untuk mengungkap penyimpangan yang terjadi. Audit investigatif itu dilakukan untuk menemukan bukti adanya kebocoran, untuk mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab, dan sebesar apa kerugian yang ditanggung oleh pemerintah. Terus yang kedua yaitu memberikan sanksi hukum atau sanksi administratif kepada pihak-pihak yang terlibat. Pelaku harus diberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Itu bisa berupa teguran, pencopotan jabatan, atau bahkan bisa diberikan tindak pidana apabila tindakan mereka sudah termasuk ke dalam tindakan korupsi. Dan yang ketiga yaitu mengembalikan kerugian negara melalui mekanisme yang telah ditentukan. Negara harus berupaya untuk mengembalikan dana yang telah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu melalui proses hukum atau melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu memperkuat sistem pengendalian internal dan pengawasan. Pemerintah harus meningkatkan sistem pengawasan, memperjelas prosedur kerja, dan meningkatkan sistem pemeriksaan agar peluang terjadinya penyimpangan menjadi lebih kecil. Baik, kesimpulannya yaitu kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika dalam akuntansi sektor publik dapat menyebabkan kerugian negara dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengelola keuangan publik harus menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. I just had to let you know you're